fiddin wa alimna ta'wil wa yassir umurana ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa jumeneng malih ten mriki untuk bermajelis ilmu sedikit-sedikit tapi insya Allah positif gitu kan. Maka pada sore hari ini saya kan sudah menjawab pertanyaan panjenengan ning kalau nggak dibahas ya eman-eman gitu kan. Maka saya bahas secara ringkas saja agar yang bertanya mendapat jawabannya, kemudian yang nggak bertanya ya dapat ilmunya. Yang pertama kemarin ditanya tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah, itu sudah saya sebutkan 6 kurang 1, saya lupa yang satunya. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, berarti hadis yang sahih gitu. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang pada hari itu akan mendapatkan naungan dari Allah, yang mana nggak ada yang bisa menaungi selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi payung atau tutup dari manapun, merek apapun udah nggak berguna. Yang bisa hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghalangi panasnya matahari ketika didekatkan di atas kepala kita, itu hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamu adil, al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin di sini bisa bermakna secara khusus, yaitu orang-orang yang memang disebut pemimpin, dari mulai lurah, menteri, gubernur, wali kota, bupati dan seterusnya. Bisa juga disebut orang-orang yang diberi amanah. Bagaimana kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Sampai nanti di ujung hadisnya disebut wal mar'atu ra'iyatun fi mali ahlihi, dan seorang wanita, seorang istri itu pemimpin dalam urusan harta rumah tangga yang ada di dalam rumahnya itu. Artinya kalau kemudian tetangga sebelah duit 3 yuta itu cukup, kok di rumah kita dengan struktur kondisi yang gak jauh beda, di 15 yuta kurang gitu. Ya mungkin nanti kita akan ditanya. Sehingga orang wanita yang baik itu adalah mereka yang kemudian bisa memimpin rumah tangga dengan baik, sehingga tidak tidak oling, kemudian tidak berantem dan seterusnya. Maka kata pemimpin ini bisa dikembalikan juga kepada siapapun sesuai dengan kondisinya. Termasuk ketika putra jenengan sanjang, Bu aku jadi ketua kelas gitu. Nah, itu perlu diweling untuk amanah. Atau Bu aku jadi bendahara, itu juga perlu diweling untuk amanah. Karena setiap apa yang mereka pegang itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu wasabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang kemudian dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi anjuran buat kita untuk mengajari anak-anak kita beribadah sejak muda. Jadi sejak muda, sejak mereka kecil, sejak umur 7 tahun diajari cara sholat, sampai umur 10 tahun terus-terusan. Nah nanti baru 10 itu kalau nggak mau sholat ya boleh diselendek, boleh dijiwit, boleh dijiwel gitu kan. Tentu dengan harapan apa yang panjenengan aturkan, apa yang panjenengan ajarkan itu benar-benar menjadi pepeling kalau dia juga harus menjalankan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Nanti kalau udah gede, tambah gede, nah itu jangan arahkan agar selalu ikhlas. Sehingga harapannya anak-anak yang sejak kecil itu dididik untuk selalu ibadah kepada Allah, maka begitu gedenya menjadi rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Seorang yang kemudian hatinya itu selalu terpautnya di masjid. Jadi dia nggak nyaman kalau tongkrongan di perempatan, dia nggak nyaman kalau kemudian datang ke konser-konser, nggak nyaman di tempat-tempat biliar, dia nyaman kalau di masjid, dia senang kalau di masjid. Maka kalau putra kita seperti itu, dia senang ke masjid dan taunya tempat mainnya cuma masjid gitu kan, maka itu sebuah keberkahan yang luar biasa. Tapi kalau kemudian kita cari di masjid manapun, sekampung masjid ada 5, kita cari nggak ada satupun di masjid itu, dan justru adanya di tempat-tempat yang penuh
kemaksiatan segala macam, maka ya itu menjadi PR lagi. Dan ketika tadi sabun tadi kita diminta untuk mendidik sejak muda, maka kok ini ketemunya kayak gitu sudah gede, ya itu biasanya tambah susah. Dan itu tetap harus kita lakukan sebagai bentuk yang di depan tadi, al-imamu adil, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai orang tua yang kemudian dititipi amanah itu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku pun pinten niku? 3 nggih. Kemudian yang keempat, warajulani tahab pun 3 Ibu. Al-imamu adil, kemudian pemimpin yang adil, kemudian sabun nasa'afi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, yaitu pemuda yang hatinya nyantolnya di masjid. Jadi wau 2, jadi saya urutkan. Jadi yang kedua ini masih muda, dia selalu beribadah kepada Allah. Tentu ini ya hasil didikan orang tuanya. Nah nanti harapannya kalau udah gede atau tambah gede tambah dewasa, itu hatinya nyantol di masjid. Itu 2 itu. Jadi 1, 2, 3. Ini yang keempat. Warujulani tahaba fillah istama ali wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang kemudian berteman berkawan karena Allah. Ya enggak apa-apa, dulu ketemunya di sekolahan yang sama, dulu ketemunya mungkin di majelis yang sama. Tapi setelah itu saling berkabar untuk hal-hal yang baik. Ayo pengajian, ayo itikaf bareng, ayo tahsin bareng atau apalah yang baik-baik gitu kan. Maka ketika itu terjadi terhadap 2 orang, dan dia ketika terpisah itu juga dia selalu mengingat kawannya ini adalah kawan yang selalu mengingatkan pada kebaikan. Nah, maka 2 orang yang berkawan inilah yang kemudian akan menjadi orang yang atau golongan atau kelompok yang keempat yang akan mendapat naungan dari naungan Allah, yang mana pada hari itu tidak ada yang bisa memberikan naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ngapunten nggih, ini saya kemarin lihat ini ketika nyolatkan situ Pak Usman itu. Yang saya lihat itu Pak Tamrin, Pak Takmirnya itu ketika ngimami, sedurunge takbir yang pertama gitu kan, nangis-nangis gitu ya. Padahal 2 orang ini kan bukan bersaudara kan, gitu. Bukan, artinya persaudaraan pertemuannya karena agama gitu. Dan perpisahannya juga mau nggak mau juga harus direlakan juga karena agama. Dan kesehariannya bertemu di rumah Allah. Jadi kalau dihitung itu udah kena berapa ya tadi? Wasabun nasafi ibadatillah kena dan riku 1. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqatun 2. Al-imamu adil, di sini ketua takmir, di sini ketua badan usaha milik masjid. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillah istama ali wa tafarraqa alaihi. Mereka berdua berteman dan kemudian ketika terpisah, yang memang yang misahkan ya Allah gitu kan, koncone nganti nangis-nangis kayak gitu. Nah, ini udah kena 4 nih gitu. Nah, artinya hal-hal seperti itu yang harus panjenengan bangun ketika panjenengan ada di masjid. Wah, usahakan giat di situ, aktif di situ, berteman dengan orang-orang yang di situ, dibangun hubungan sebaik mungkin di situ. Yang harapannya ya ketika nanti panjenengan meninggal gitu kan, itu pun mereka yang di masjid itu yang mengiringi kepergian jenengan. Dan mengiringinya tidak semata-mata karena sedih karena ditinggal mati, enggak, lebih kepada ada kesedihan yang bercampur dengan kebahagiaan bahwasanya ternyata hasil dari tumbuh dalam beribadah kepada Allah, menyikatkan atau menyantolkan hati di masjid, kemudian berteman dengan orang-orang yang ada di masjid, itu ternyata membuahkan hasil husnul khotimah. Karena kalau kita ngomongkan mati yang mendadak itu nanti ada 2 kondisinya. Ketika itu terjadi pada orang-orang yang fasik, ahli maksiat atau orang kafir, maka itu adalah sebuah kesedihan dan penyesalan yang pasti akan terjadi sama dia karena tidak bisa memperbaiki, udah nggak bisa ngulangi gitu kan. 1 detik pun dia nggak bisa ngulangi waktu yang sudah terlewat, apalagi sudah mati. Maka ketika itu terjadi sama orang beriman, maka itu tahfifu minallah, itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala atas sakaratul maut yang menyakitkan. Jadi orang-orang beriman itu kalau mati mendadak, lagi turu bablas gitu kan, lagi pengajian sederan bablas ya, maka itu menjadi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masalahnya bukan mati besok atau sekarang, tapi bagaimana cara kita mati. Umur panjang tapi bermaksiat itu enggak lebih baik daripada umur pendek tapi tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-5, warajulun da'athu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala ini akhawfullah.
Seorang laki-laki yang kemudian dipanggil, diawe, diceluk seorang wanita yang data mansibin wa jamalin, punya kedudukan dan kecantikan. Jadi nek sing nyeluk wong sugih tur ayu, niku biasanya sing diceluk ganteng napa elek? Ra mungkin wong sugih tur ayu nyeluk elek, ra mungkin to, mesti ganteng gitu kan. Nah, orang ganteng ini pun ketika dikaruniai nikmat Allah ganteng, akhirnya jadi fitnah. Wong sugih tur ayu delalah ya ngarepi, tur ngarepine. Kadang ngapunten wong sugih tur ayu niki ndek bojo ning ngarepine untuk tidak untuk menikah tapi untuk melakukan perzinahan. Nah, nek ngarepi Mas pengen aku bojo no ya mangkat. Tapi kalau jawabannya adalah ini akhafullah, pemuda itu mengatakan aku takut sama Allah, berarti iki ngajake mboten nikah tapi ngajake berzina. Nah, sehingga kalau ini enggak pemuda ini adalah pemuda yang ganteng, terus wanitanya ini cantik tur kaya gitu kan. Maka bersyukurlah panjenengan yang punya suami rapatek ganteng gitu. Ora bakal enek sing nglurui gitu kan, dijarke ae lewat ngarepe wong jarke ae gitu. Tapi nek jenengan lah punya putra yang ganteng-ganteng, misal anak lanange ganteng banget gitu kan. Nah, niku sing harus hati-hati nggih. Harus dijaga. Karena kegantengan itu dalam beberapa hadis ada sebutkan pada waktu itu di Madinah itu ada laki-laki yang sangat ganteng gitu kan. Itu sama Nabi malah disuruh keluar Madinah gitu. Jadi enggak boleh tinggal di Madinah. Jadi fitnah. Gitu. Saking gantengnya tapi gitu. Ini ngampun ngrumpangsa ganteng atau kegantengan gitu kan. Kementus kowe ya. Nggih. Makane kula sok ya kudu guyu dhewe gitu. Kadang delok enek wong lanang iki rupane elek. Kupinge ditindiki ra karo-karuan. Terus bar niku napa niku tato tekan rai-rai gitu kan. Ya Allah. Terus rambutnya dipetal ngoten niku lho kados sawah bar diluku alus ngoten niku. Aduh, wis ganteng ora tambah elek iya gitu kan. Nggih. Nah, urip meneh gitu. Nah, maka yang harus kita pahami adalah ini berarti bocahe ganteng. Berarti ini cobaan buat anak laki-laki yang ganteng. Artinya kalau jenengan punya putra-putra, putu-putu yang ganteng, hati-hati karena faktanya memang ada wanita-wanita yang seperti itu. Jadi dia punya kedudukan, punya kekayaan, rumangsane semua bisa didatangkan gitu kan, sampai akhirnya dia merasa ketika datang laki-laki yang ganteng, dia ngajak berzina ternyata malah ditolak. Nah, artinya termasuk PR dari panjenengan sebagai ibu-ibu adalah menciptakan atau menjadikan putra jenengan ini laki-laki yang tahan fitnah, gitu. Tahan cobaan wanita khususnya, gitu kan, wanita khususnya. Termasuk ngapunten iki nek dikonteke ten garwa nggih sami, gitu kan. Sampai Nabi mengatakan ketika seorang laki-laki suami ini manggil istrinya, maka segera penuhi, segera datangi walaupun kamu sedang noto pelana kuda, walaupun lagi goreng tempe gitu. Karena nek nganti tertunda atau ditunda, lalu kemudian di jalan kok delalah enek sakniki nek niki tulisannya data mansibin wa jamalin, tapi nek urusane fitnah perempuan itu ora kudu menunggu mansibin wa jamalin. Kadang wong wedok elek wae terus setan itu memoles dadi kaya ayu gitu kan. Sampai ada kata-kata pedus wedok nek dibengesi ya dadi ayu gitu kan. Nah, pelakunya nggih enten lho, pelakunya namanya zoofilia. Jadi orang-orang yang sakit jiwa yang dia menggauli binatang gitu kan. Ada nekrofilia, dia menggauli orang mati gitu, karena biasanya nek karo wong urip ditolak atau pemerah ditolak dilokke gitu kan. Kok ambumu ra enak gitu kan. Akhirnya dia pilih karo wong mati gitu kan. Maka ketika kita kontaknya kepada suami ya tentu kita selesaikan urusan itu, jangan sampai kemudian dia mencari atau membuka celah dia untuk jatuh dalam fitnah perzinahan. Kemudian berikutnya pinten niku 4, 5, 6. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seorang laki-laki yang dia sedekah kemudian disembunyikan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai dia enggak tahu tuh tangan kanannya tadi infak apa tuh, tangan kirinya enggak tahu. Makanya ada sebagian orang mempraktekkan ketika masuk ke duit dan kotak infak nggih tangan tengen sing kiwane nutupi. Jadi maksudnya mboten wonten. Maksudnya lebih kepada
jangan diriakkan. Tapi nek ajeng dipraktekke ngoten nggih enggak terus disalahkan enggak, nggih monggo. Mungkin dia juga enggak pengen ngerti nek tanggane sebelah ngerti iki mlebuke 2000 kan ben ra ngerti ditutupi. Nggih saged gitu. Ya. Niku yang ke-6. Kemudian yang ke-7, wa rajulun dzakarallahu khalian fa fadat ainahu. Yaitu laki-laki yang kemudian berzikir kepada Allah secara diam-diam, artinya malam-malam gelar sejadah, sholat tahajud, kemudian istighfar, zikir, wirid sampai fafadat ainahu, sampai nangis gitu. Maka ini saya menyarankan panjenengan kalau nanti Ramadan gitu kan belum enggak lama lagi Ramadan toh. Nah, nanti kalau Ramadan gitu kan, saran saya jenengan cari itu masjid-masjid yang imamnya itu iso mare nangis, senajan jenengan yo apal bacaane enggak apa-apa. Dan kalau konteksnya sholat tarawih, jenengan nggak kedah berdiri dari awal, jenengan mau duduk nggak apa-apa. Atau masjid Istiqlal niku masjidnya wasene diurip kabeh, wadem, lampunya dipateni kecuali ngene imam, terus sholatnya sak juz gitu kan. Tur dalu jam 11 teko jam setengah tunggal gitu kan. Nah niku nek jenengan mriku pasti tiba imam-imam sing bagus, insya Allah nek imamnya juga ngerti sing dibaca nggih. Kadang imam itu baca ayat-ayat tentang adab neraka ning dhek biasa wae gitu kan, padahal sebenarnya niku nek saged dihayati bener ya pomo dhek nangis-nangis makmume mburi rakyatan ra paham nggih melu nangis biasane gitu. Maka kalau panjenengan kersa gitu, saya punya saran ngoten niku biar kemudian jenengan merasakan kondisi yang ketujuh ini. Atau nek jenengan punya harta ya, kados Bu Titi gitu, Ramadan ten mriku gitu kan. Nah niku tarawih ten mriku gitu. Nah niku imam sak enten-entene imam ya mesti ngerti mudeng bahasa Arab, dadi sing diwaca napa kemawon nggih mesti nek pasti buaya ayat ngoten niku biasane termewek-mewek biasane. Dan nangis niku kadang ya koyo cah cilik ngoten niku. Karena memang dia ngerti itu apa gitu. Itu cerita apa gitu. Dan kadang ketika ayat itu membahas tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Misal kayak ayat yang berbunyi antumul fuqara ilallah gitu. Itu nek beberapa imam itu macane do bianget tur karo nangis-nangis. Yang intinya itu artinya itu kowe kabeh wong ora duwe ning matane Gusti Allah. Kowe kabeh wong ora mampu di hadapan Allah Subhanahu. Kamu semua itu orang kere gitu. Sopo kowe gitu kan? Presiden ngendi? Oh, cah wong cilik kowe iki. Wong tipis. Nah, maka ketika seorang hamba itu kemudian memahami benar ayat itu, biasanya imam itu nangis gitu karena dia ngerti benar bagaimana Allah itu besar, Allah itu agung, Allah itu maha segala-galanya, dan Allah itu ada di tempatnya sana gitu kan. Makanya dalam bab akidah itu kalau kita kenal benar Allah itu siapa dan di mana dan bagaimana kuasanya gitu. Mungkin kita akan mengatakan Allah itu ada di mana-mana, sampai Allah itu ada di kamarku, Allah ada di kantorku, Allah ada di diriku, manunggaling kawula Gusti, enggak mungkin. Karena Allah tidak sekecil itu, Allah tidak serendah itu. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu sampai mengatakan, ini mungkin nyambung kali pertanyaan berikutnya nih, tentang orang-orang Nasara gitu kan. Beliau mengatakan orang yang paling menghina Tuhan dalam hal ini adalah Allah. Mereka kan juga membahasakan Allah gitu kan. Itu adalah orang Nasara. Kenapa? Karena Tuhan yang Rob, yang Maha Agung, yang ada di arsy sana diturunkan ke bumi. Itu udah satu penghinaan dulu. Kemudian diturunkan ke bumi, dilebokke ning jerone padarane Piai Setri yang namanya Maryam. Itu penghinaan kedua. Terus manggon ning kono 9 bulan 10 hari, itu udah penghinaan yang ketiga. Delalah panggonane di situ cedak sama wadah TA1 dan yang lainnya. Nah, itu penghinaan yang kepinten itu. Keempat. Gitu. 4 sama 5? 4. Penghinaan yang kelima, terus keluar lewat jalan kotoran juga. Itu penghinaan yang kelima. Kemudian begitu keluar bentuknya anak yang kemudian tidak berdaya, yang keenam. Kemudian yang ketujuh, pas keluar dia bersama dengan darah dan sebagian kotoran, sebagaimana panjenengan juga sudah tahu gitu kan. Pun pinten niku. Itu, gitu. Kemudian yang kedelapan, jek njaluk mangan ning menungso liya. Kemudian jek njaluk susu dan seterusnya, jek belajar dan seterusnya, belajar jalan dan seterusnya, sampai akhirnya jadi manusia. Udah banyak penghinaannya. Belum lagi nanti begitu gede, singkat cerita, ditangkap, disiksa, disalib, digebuki, diidoni, dicuentelke ning kayu, ra iso medhuk gitu kan. Itu udah berapa tadi itu? 10 enten ya. Maka Ibnu Qayyim itu sampai mengatakan seperti itu. Makanya orang-orang yang
menghayati bener apa itu ahli kitab, apa itu Nasrani gitu kan. Maka panjenengan ketika pernah datang dari sana, pernah ada di sana dan sekarang keluar dari sana, itu kalau dibacakan di Quran tuh kayak orang yang kemudian sudah manggring ning napa bibir neraka meh nyemplung tapi kemudian diselamatkan. Wis banyak-banyak bersyukur. Soal kemudian donyane enten napa mboten niku mboten dipikir. Soal sugih napa mboten niku mboten dadi beban pikiran. Yang penting saya sudah selamat dari situ, alhamdulillah. Makanya termasuk ciri orang-orang yang bisa merasakan nikmatnya iman, itu salah satunya adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari kekafiran dan dia benci untuk balik lagi ke sana. Kama Ayub dafa finnar, karena dia merasa nanti naik balik sana bisa masuk ke neraka dan dia nggak mau kalau masuk neraka ini. Makanya seorang ustadz selalu mengingatkan di awal kajian itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman wabil khusus. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya tentang hukum berzikir menggunakan tasbih atau jari. Ini jadi pertanyaan ada yang masuk lewat WA, kemudian saya tulis juga karena yang nanyakan ibu-ibu di grup itu. Japri sih, nggak apa-apa. Jadi japri nggih kula jawab, ngangge niki nggih kula jawab gitu kan. Kok langsung nggih kula jawab. Nah, terkait dengan tasbih atau jari mana yang utama, maka Nabi dari mulai awal sampai akhir hidup beliau pakai jari. Dan sing dinggo mboten kabeh namung sing tengen gitu kan. Sehingga ini menjadi dalil kalau ditanyakan mana yang utama tentu pakai jari itu lebih baik. Tapi dalam riwayat yang saya sampaikan di situ ada riwayat dari Ummul Mukminin Sofiyah. Sofiyah ini dulu anak pemimpin Yahudi pada waktu itu. Kok saya jadi lupa nama bapaknya. Begitu kemudian jadi tawanan perang sama Nabi, terus dihadiahkan kepada Nabi SAW, kemudian sama Nabi dimerdekakan, terus dinikahi. Nah, Ibunda Sofiyah ini punya acara khusus atau teknik khusus dalam berzikir ngangge napa niku biji kurma, pindahi biji-biji. Tapi piyambakan nggih mboten kelompokan gitu. Mungkin nek kelompokan hukumnya benten melih, piyambakan. Agar beliau ngerti saya udah berapa gitu. Nah, kemudian Nabi SAW mendampingi beliau dan kemudian mengatakan tak ajari sing luwih apik timbang kuwi gitu kan. Nah, kemudian Nabi mengatakan subhanallah adada khalqi. Jadi daripada kowe ngitung subhanallah sebelum nganti ping pirang-pirang, langsung kowe subhanallah adada khalqi. Maha suci engkau dengan sejumlah ciptaanmu semuanya. Tinggal Allah itu menciptakan manusia berapa miliar, bintang-bintang berapa miliar gitu kan. Dan dalam hadis itu beliau tidak melarang Sofiyah radhiyallahu anha terkait dengan penggunaan biji kurma itu, 4.000 biji kurma, tidak dilarang. Nah, tapi ada sebagian ulama yang mendhaifkan hadis ini. Ada yang ulama yang mendhaifkan hadis ini. Nah, jalan tengahnya nopo? Jalan tengahnya kalau panjenengan dereng ngapunten dereng pikun, masih bisa ngitung dengan baik atau jarinya masih bisa ditekuk-tekuk, boten sing napa nika? Pengapuran, artritis nika gitu kan, maka gunakan jari lebih baik, karena nanti ada hadis lagi bahwasanya jari-jari jenengan akan menjadi saksi di akhirat. Kalau tangannya niki ngapunten yo sosok tinggu nakal tapi yo wirid juga, biar nanti ada penyeimbangnya ngoten gitu. Nah, itu kemudian kalau yang pikir berjamaah itu ada dalil khususnya yang dilarang, yang melarang. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman wadkur rabbuka tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa taala itu dengan tadarruk, merendahkan diri dan tidak kenceng-kenceng, ora usah kenceng-kencengan. Nika piye-piye niku nek ngumpul niku kan nek ngangge zikir jamaah kan mesti kan kenceng-kencengan. La ilaha, nganggo mic di sana gitu kan. Nah, makanya dulu ada seorang sahabat yang kemudian zikir ngoten niku rada banter ngoten niku di atas kuda atau untanya. Nabi kemudian nyedaki kemudian mengatakan, "Mas, kowe iki lagi wirid, lagi zikir kepada Allah yang tidak tuli gitu kan. Jadi ora usah banter-banteran ngono kuwi gitu kan." Itu dalil satu. Dalil yang kedua, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu pernah mendapati orang-orang yang ngumpul gawe halakoh kemudian ngangge krikil dipindah. Subhanallah uterke ngoten niku to. Mungkin dikelompokke pojok sepundi ngono wis entuk pira ngoten niku. Dadi ya kan kaya tasbih to tapi bentuknya krikil ngoten niku. Ning jamaahan gitu kan. Nah, Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan mahadzalladzi
arakum tasnaun. Kowe iki do ngopo iki kan. Waihakum ya ummata Muhammad. Cilaka kowe umat Muhammad. Dan jenengan kalau dengar kata nama Ibnu Mas'ud, ini adalah orang yang didoakan oleh Nabi SAW yang doanya tadi saya sampaikan di awal tadi, yaitu Nabi pernah berdoa untuk dia khusus doa ini, yaitu Allahumma alimhu fiddin, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia soal urusan agama dan berikan dia ilmu tentang takwil atas agama. Artinya jangan sampai orang itu kalau tanya sama dia jawabannya salah gitu loh. Jadi tanya sama dia itu mesti benar gitu kan. Nah, beliau sebagai orang yang dapat doa khusus seperti itu kepada dari Nabi SAW itu mengatakan, "Kowe iki do ngopo? Mahadzalladzi arakum tasnaun." Kowe iki do ngopo? Waihakum ya umat Muhammad. Cilaka kowe gitu kan. Bahkan beliau mengatakan ma'asra halakatkum. Kowe kok rusake cepet mendong gitu. Haula'i sahabatu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Kelo. Sahabat Nabi iki sing urip jek akeh banget. Kok kowe wis menyimpang cepet banget to gitu. Kok kowe wis lupute cepet banget mbok yo carane mbok sok mben 200 tahun kas ngono iki lho wonge jek urip, murid-murid Nabi iki jek urip kok ora iso tekok rono gitu. Makanya Al-Qur'an itu mengingatkan kita fasalu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Kalau panjenengan enggak ngerti soal hukum, ampun dicandai dhewe, mang tanglet gitu kan. Ini juga tersirat dari perkataan Ibnu Mas'ud. Kowe ora iso tekok karo wong ae lho, sing biyen urip bareng Nabi, meguru bareng Nabi, ngancani Nabi rono rene ngerti turune wahyu lan sak piturute. Kok mbok gawe-gawe dhewe kok kowe ora takok kono. Wa hadhihi siyabuhu lam tabla. Terus rasukane Kanjeng Nabi niku tesih enten lho Mas, ten mriku ten omahe, dereng suwek, dereng napa istilahé, dereng rusak gitu kan. Kemudian dikatakan lagi wa aniyatuhu lam tuksar. Terus sing tinggi dahar, tinggi ngunjuk, napa gelas napa piring niku dereng do pecah tesih enten. Niki menunjukkan nek Nabi niku sedone nggih dereng dangu gitu kan. Walladzi nafsi fiyadihi. Demi Allah yang menggenggam nyawaku di tangannya, kata Ibnu Mas'ud. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad. Apa kowe rumangsamu sing mbok lakoni iki luwih jejeg timbang agamane Muhammad? Au muftatihu babadolalah, atau jojo kowe wis sesat sing aduh gitu. Nah, maka ini sebuah pertanyaan kalau dalam bahasa Indonesia namanya majas retorika. Apa rumangsamu kowe iki luwih bener timbang ajaran Nabi Muhammad? Engko nek dhek ngomong iya, ditekoki dalile ndi? Enggak mungkin bisa gitu. Makanya orang-orang yang melakukan itu aneh-aneh itu, kalau ditanya dalile ndi gitu kan. Mesti jawabannya apa? Gak dalil-dalilan. Nah, itu. Padahal agama itu yang ngikutin Nabi SAW nggak usah aneh-aneh, tinggal ngikut. Dan panjenengan nek ngikuti sunnah niku wangel bu, itu bukan perkara yang gampang. Dan ketika jenengan ngikuti sunnah, insya Allah waktu jenengan juga sudah banyak habis untuk mengikuti sunnah. Makanya sebagian orang ngapunten yang nggak ngerti sunnah, kemudian pengen untuk panggung, nah, dia bukan ngajar ke sunnah, neng ngajar ke liyane sunnah. Makanya jenengan nanti akan dapati sebagian ustadz itu pengajiannya buatan nyebut ke Quran hadisnya buatan, tapi justru dia belajar hipnotis, jamaah dihipnotis gitu. Ayo tak hipnotis kabeh ben ngene ben ngono gitu. Enten nonton niku terus diceluk ten napa sekolahan-sekolahan terus disebut napa karakter building. Jadi untuk memperbaiki mental karakter gurunya, siswanya segala macam diceluk niku nggih tampilannya modho kados kula nggih jenggoten nggih peci gitu kan. Tapi sing disampaikan mboten agama, tapi sing disampaikan materi-materi motivator non muslim ngoten niku sampai ilmu hipnotis segala macam. Nggih. Maka itulah orang-orang yang kemudian tidak paham tentang sunnah. Sampai Ibnu Mas'ud sampai mengatakan bersumpah demi Allah ketika seorang alim, seorang sahabat yang mulia itu sampai bersumpah itu berarti kan perkaranya itu besar, bukan perkara sepele. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya zikir-zikir jamaah yang bareng-bareng itu tidak ada sunnahnya sama sekali. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, nanti lengkapnya jenengan waos piyambak nggih. Artinya saya secara umum aja. Nah, ini, bolehkah batin orang lain? Nah, batin. Nah, maka ketika ngomongkan batin dalam bahasa Arab itu namanya dzon, jelas ayatnya dan hadisnya. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadz dzon. Orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadz-dzanni ismun.
sebagian prasangka itu isem. Isem itu dosa besar, ismun itu dosa besar. Nah sehingga don itu akhirnya oleh sebagian ulama dibagi dua. Ada husnudon sama suudon. Ya husnudon ini prasangka baik. Kalau suudon itu prasangka buruk. Agar kemudian hati kita tidak rusak atau tidak sakit, maka kita diminta atau diperintahkan untuk berprasangka yang baik, bukan berprasangka yang buruk. Dalam hal bisik-bisik juga sama. Bisik-bisik ketika kita mau berdiskusi secara diam-diam, maka kita diminta untuk berbisik-bisik yang baik-baik. Ayo nih, apa? Aku pengen ngekei surprise bojoku, apa? Meh tak kei hadiah sarung karo peci. Ayo tuh kok kancane aku tuku yo ning kilat nih. Bose kilat beneran. Ayo tuku ning kilat. Tapi bisik-bisik ya, enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ayo Ustadz engko sepeda motornya digembosi ya, itu mboten angsal ya. Nah, termasuk don juga sama. Ketika panjenengan janjian sama temen itu kan, kok orang teko gitu kan. Kadang setannya terus, kan tenan to temenmu tukang ngapusi, kancamu kae tukang ngapusi, boleh janji-janji. Wis ngono sik sing metu gitu. Padahal sebenarnya kita bisa mikir, mungkin kodanan, mungkin kebanan, mungkin arep mangkat digondeli anake, sok-sok ya digondeli bojone barang gitu kan. Nah, namanya orang rumah tangga kan macam-macam yang gondeli toh. Nah, maka apalagi sekarang solusi udah banyak, alat udah banyak. Jenengan tinggal telepon, WA, iya kok orang teko ya kan. Itu bisa. Nah, zaman dulu mungkin orang banyak seudon karena mau ngontak dia bingung pakai apa. Nah, telepon mau telepon nantinya telepon rumah gitu kan. Nah, sekarang kan enggak. Wasilah itu banyak sekali. Maka orang-orang yang mengerti bahwasanya don itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan ditinggalkan. Bahkan Allah melanjutkan wala tajassasu, dan jangan kemudian saling melakukan tajassus. Tajassus itu mengintai, nginceng tonggoku lagi ngopo yo gitu kan. Tonggoku koncoku lagi ngopo yo gitu kan. Terus dilapori tonggone umroh, ning umroh kae umroh tenan apa ora yo. Padahal jenenge umroh apalagi rombongan pakai tur tertentu kan mesti ya umroh genah toh. Tapi nek backpackeran lah mungkin piknik tok ya bisa juga gitu kan di sana. Mau umroh nggak ada yang bimbing, bingung, akhirnya dolan wae gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Tapi secara umum kalau kemudian berangkat umroh ya umroh, tapi ya nggak usah kemudian kita mikir paling ra umroh paling ning kono mung pindah turu gitu kan. Nggak usah dipikir gitu kan. Kemudian walayak tabak tukum bakdo, dan jangan kemudian saling menghibah satu dengan yang lain. Nah, hibah ini sampai dikatakan oleh Allah ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maita. Apa kowe pengen makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Sehingga orang-orang yang menghibahi orang lain ini diibaratkan seperti orang yang makan bangkai saudaranya. Dan hibah di sini bukan ngomongke sing boten sing enten boten. Tapi hibah di sini bukan ngomongke yang tidak ada, tapi ngomongke yang ada, justru ngomongke yang ada gitu. Jadi misal ya dengan punya berteman saking akrabe gitu kan sosok terus cerita gitu. Pun daerah sebelah kene iku enek benjolane sak gedene apel kae gitu kan. Nah, terus akhirnya teman ini bilang, "Aja cerita sapa-sapa ya." Yo ora kuwi aib. Wis ngerti itu bener-bener enek. Sampai kemudian ngecek dulu, tak cek sik gitu kan. Dicek didemok misalkan samping ning pinggang. Oh iya ini. Ngreksake urung wis ngomong akeh-akeh gitu wis. Tekan omah ketemu bojone, Mas tak ceritani. Nah, gibah deh. Gibah antara suami kepada istri kepada suaminya. Yang dibicarakan sih temen nih. Loh kan itu nyata, ada itu. Justru gibah itu yang nyata. Tapi kalau yang enggak ada, wa ilam takun fihi faqad bahatahu. Tapi kalau enggak nyata, enggak ada benjolannya itu diceritake koncoku ku lho, ketoke ayu tapi awake ning jero niki benjol-benjol kayak bianget gitu kan. Padahal enggak ada jane. Maka kata Nabi itu sungguh dia sudah berdusta atau berbohong atas nama temannya itu. Maka orang beriman di sini ayat ini Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini melarang suudon, melarang mengintai, tajassus, kemudian melarang ghibah gitu. Nah, ghibah ini boleh di beberapa keadaan, tapi tidak di semua keadaan. Nah, kalau nggak salah ada 7, cuman saya nggak hafal 7-7-nya. Insya Allah nanti kawan-kawan saya cari. Nah, salah satu bentuk ghibah yang boleh ketika memang ada urgensi untuk menceritakannya dalam rangka untuk mencegah orang lain dari kemudorotan orang tersebut. Contoh misal,
si A kalau anggar hitungan duit mesti luput. Anggar hitungan duit mesti luput. Mbok 50.000 luput. Jangankan 1.000.000, 50.000 aja luput. Maka tiba-tiba panjenengan ditanyai sama seseorang, "Mbak, kowe ngerti ora sikae?" gitu. "Ngopo?" "Meh ngutang aku." "Piro?" "500 sih." Lah kowe buka urung gitu kan. Ya urung, makanya aku tekok kowe kira-kira menurut jenengan piye. Ki nek pengalamanku ya, dhek ngutang aku 20.000 rong tau bayar gitu kan. Nah, makanya ketoke nek mbok utangi 500 kayane ora bakal dibayar deh. Nah terus penake piye? Penake nek emang arep mbok utangi ya saikhlasmu, ning rasa utang kayak ono wae gitu. Malah enak pikirmu ora usah aneh-aneh gitu. Ora usah suudon akhirnya gitu kan. Oh ya wis matur nuwun, Mbak. Nah, seperti itu boleh. Tapi kalau kemudian nggak ditanya, ngerti-ngerti jenengan cerita ke kabeh wong sak PKK nih kok, nah, itu nggak boleh. Gitu. Atau misal enten piai ten kampung yang kemudian dia pincang gitu kan, delalah di kampung itu yang namanya sama itu ada lebih dari 2. Misal ngapunten, misal namanya Slamet gitu kan. Nah, terus Pak Slamet ini yang pincang tadi memang dikenal di kampung itu sebagai Slamet Gejik misal gitu, gejik ya, sanes genjik gitu. Selamat gejik gitu kan. Nah kemudian ada orang nanya, "Pak, ngertos dalamnya Pak Selamat sopo?" gitu kan. "Selamat sing niku lho, sing ngeten. Lah wong modele kabeh ngono. Anu, apa sing gejik kuwi ya gitu." "Oh nggih leres, kula pas kepanggih niku mlampahi kira dengklang gitu kan." "Oh ya wis kae Mas sebelah kono." Ngoten niku angsal. Tapi nek mboten enten sing takok, jenengan terus crita ning omahku ning kampungku ki enek wong gejik, ning jenenge Slamet, berarti kan daerah Slamet. Wah, ngono iki. Nah, niku mboten angsal nggih. Jadi perlu dibedakan gitu kan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di akhir ayat Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Jadi mulai sekarang kita mulai mengurangi don, kemudian tajasus dan ghibah. Sampai Nabi SAW mengatakan iyyakum wad-don, jauhilah prasangka, fa inna donna akdzabul hadis. Sing jenenge don kuwi ucapan yang paling dusta. Jadi prasangka itu awal dari kedustaan orang kepada orang lain. Kadang kan orang cerita, kemudian sing krungu itu kemudian ngoyak. Emang ngono? Emang ketoke orang ngono deh. Oh, mau tambahin meneh bumboni. Nah, disitulah mulai dia kemudian tambah dusta. Kemudian pertanyaan berikutnya, Rien, kalau boleh judulnya mawon. Niki kristenisasi. Nanti ada yang bertanya, ngirim video dan kemudian bertanya tentang itu gimana video itu. Nah maka orang beriman tadi sudah saya buka di depan tadi, itu harus benar-benar mensyukuri keimanan yang jenengan miliki. Cara mensyukuri adalah menguatkan dengan majelis ilmu, banyak-banyak belajar, banyak-banyak kenal agar jenengan makin sayang, makin cinta sama agama ini, sama akidah ini, dan akan panjenengan makin kuat dalam berislam. Buat tawarannya kaya ngopo wae, wegah. Makanya Nabi SAW dulu itu ditawari wanita tercantik di Arab, Nabi nggak mau. Ditawari harta terbaik di Arab, Nabi nggak mau. Ditawari jadi raja Arab, Nabi juga nggak mau. Bahkan mereka berusaha untuk nawari terus, sampai akhirnya Nabi mengatakan lawadok tasamsa fil yamini. Ojo kok mbok tawari kuwi, nek kirane kowe wani atau iso ndekek matahari ning tangan-tanganmu. Wal qamaro fil yasari, atau rembulan-bulan ngene tangan kiwaku. Aku nggak akan meninggalkan jalan dakwah ini sampai dakwah ini yang menang atau aku yang hancur gitu. Nah, orang jawab gitu terus apa ya nawari meleh kan mboten to gitu. Nah, maka ketika panjenengan kemudian mungkin saiki dikei kalender, sesuk dikei kupon sembako gitu kan. Terus dikei napa meleh gitu kan. Terakhirnya dikei kitab suci mereka atau mungkin buku-buku mereka tentang pentingnya mendekat kepada Tuhan, Sang Juru Selamat lan sak piturute ngoten niku. Maka jenengan bisa ngomong ngoten niku. Mas gitu kan. Nek kowe mau ngekeki beras 20 kilo karo ndok, terus ngongkon aku pindah gitu. Kandhani, nek beras bulog kae mbok pindah rene, aku tetep ora bakalan pindah agama, Mas. Niku nek jenengan mau sanjang ngoten tak kira dhek ya mikir itu. Berarti wong iki nek arep gandhek akidahe, njaluke syaraté luwih saka beras bulog. Wong asline napa? Dana mereka itu ya terbatas jadi. Buktinya napa? Buktinya ketika orang-orang randuwe itu mlebu Kristen apa terus jadi sugih? Boten ya tetep randuwe. Jadi memang itu mung cara untuk mlebok ketok, begitu mlebu ya orang karan diopeni gitu kan. Wis to, nanti teni mawon itu.
nggak kayak gitu. Jadi mereka tuh mikirnya nek mlebu kok diopeni di rumah, terus dikei papan panggonan, omah, penggawean, terus dijatah menulan. Alah, boten wes, boten. Bahkan mereka ketika jamaahnya itu susut, beberapa gereja niku didol. Itu menunjukkan bahwasanya ya mereka itu juga circle-nya juga butuh supply kayak kan masjid niku lho. Masjid niku nek sing infak boten kata, akhirnya operasional minus. Nah, tinggal sapa sing wani nalangi gitu kan. Makanya atau bang ngenekke badan usaha milik masjid dalam rangka ke sana gitu kan. Biar kemudian kegiatannya tetap jalan tanpa kemudian terlalu mengandalkan infak sedekah jamaah. Artinya infak sedekahnya ada, alhamdulillah nek orang ini nggih bisa membantu menyokong gitu loh. Niatnya ngoten gitu. Nah, beberapa kasus di gereja di Eropa, kemudian di Amerika, bahkan di tempat-tempat Asia tertentu, nah itu ketika sudah sepi, ya wes, biaya operasionalnya ada terus kan, di situ ada pendetanya, ada parokinya, ada biarawatinya, ada listriknya, ada pajak-pajaknya, apalagi di Belanda itu lah pajak kira karu-karuan, didol lah itu gereja-gereja itu gitu. Nah, termasuk Muhammadiyah itu kan beli gereja di Spanyol, kalau nggak salah 56 miliar gitu. Dadek ke masjid gitu. Jadi itu yang terjadi ya. Makanya pentingnya orang Islam itu tidak cuma giat bangun masjid, tapi juga harus ngopeni masjid. Bangun itu insya Allah mboten angel, mboten susah. Yang susah niku ngrumat niku lho. Golek ke imame sing tetap. Enten masjid niku ten komplek dosen niku imame enten 8 napa 9 dosen kabeh gitu. Ning dhuwur kali asar ya blong gitu. Lah mergone napa? Dosene ngampus gitu, mboten enten gitu. Kudune nggih orang-orang yang bukan dosen ya dijak ngoten lho, jangan kemudian iki kudu sing enek titele sing dawa. Nah, mboten. Nah, mbok iki ra ndek titel nek memang dia dhuwur asar bisa istiqomah ten mriku. Nah, mulih ngapunten pensiunan, jelas-jelas kegiatannya adalah ibadah, ya udah tantolke gitu imamnya, enggak apa-apa gitu kan. Nggih. Kristenisasi. Nah, kalau ngomongkan kristenisasi memang Allah sudah menas sikap mereka itu memang seperti itu. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu nggak akan ridho pada kalian dengan agama kalian sampai kalian ikut milah. Lah ikut milah niki nggak kudu mlebu agama mereka. Ikut milahi melu-melu mawon. Nanti pas Natalan nganggo kupluk Santa Claus niko, atau enten meleh sing dodol bandu enten tanduk rusane niko, atau mungkin malah enten jamaah pikiran tertentu niku seragamnya abang putih kaya Sinterklas niku gitu kan, sak masjid Istiqlal kebak gitu kan. Nah ditekoki kok kowe padha kaya kae, jawabane ora iki merah putih Indonesia gitu. Ngoten sanjange gitu kan. Terus termasuk napa sholawatan ning gereja gitu kan. Peresmian gereja melu ndongake ya, gitu-gitu. Mereka udah ridho dengan seperti itu. Bahkan sebagian pendeta itu sampai ngomong bahwasanya kami nggak pengen atau nggak perlu kalian masuk Islam. Kalian cukup mengakui Yesus ini juru selamat. Kami sudah merasa kita bersaudara yang sebenar-benarnya saudara. Nah, ketika itu terjadi, ya maka Allah mengatakan di Quran apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari Trinitas, salah satu dari yang tiga. Artinya ketika kita suruh mengatakan itu, dia adalah anak Allah atau mungkin dia adalah sang juru selamat, ya berarti kan kita memasukkan dia dalam konteks Trinitas, ya sudah, berarti kita bisa dihukumi kafir dengan itu. Sehingga harus hati-hati, termasuk mengucapkan selamat Natal. Makanya mereka pas Idul Fitri gitu kan, spanduk itu pasang gede-gede, kadang tanggane kita ngasih hadiah Idul Fitri. Pengarep-arepen apa? Pengarep-arepen pas Natalan nggih jenengan nglakoni hal yang sama kan. Ewoh lah mosok dhewe ngger Natalan rene ngeteri kuwi lho. Padahal kita enggak njaluk gitu loh. Wong daerah ngeteri ya ora apa-apa gitu kan. Nah, akhirnya karena pekewoh, karena enggak punya ilmu, akhirnya kemudian ketika dinasihati, wah kowe radikal. Padahal mboten nggih. Mboten. Artinya kita menghormati mereka dalam konteks ibadah mereka, tapi tidak juga kita campur adukkan. Jadi toleransi kita itu bukan mencampur adukkan, enggak boleh sama sekali dicampur adukkan, nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka karena Allah sudah mengatakan walan tardo, itu berarti kan enggak akan pernah. Kalau enggak akan pernah ridho, itu berarti mereka akan terus-menerus ngejak dan terus-menerus mempropaganda. Makanya ngapun dan jenengan ningali beberapa kali saya lihat, sering nih beberapa kali waktu kula mangkat ing Karanganyar niku.
Niku kan enten tah gandeng-gandeng telu gitu. Bule numpak federal ya kan. Nah, itu misionaris itu. Jadi bukan artis namanya misionaris gitu kan. Nah niku nek terus sing didodok ngapunten omahe wanita-wanita yang baru galau gitu kan. Oh jenengan baru pusing wis ora usah angel-angel iki wae. Sing ngejak ngomong cah ganteng gitu kan. Yo sik kita tompo sik sesuk rene neh yo Mas. Oh, baleni neh gitu. Pindah gitu kan. Makanya tadi wong napa perempuan yang cantik dan punya kedudukan aja dia tergoda dengan laki-laki yang ganteng apa meneh niku wong ganteng niku marani nek yai-yai yang sudah sepuh-sepuh mungkin juga sendirian di rumah, anaknya ra ngurus, mungkin anaknya yo jane mbiyen di pesantren kene ning cara gaul wong tuane ra diurusi, akhirnya malah wong tuane gelo karo anake sing Islam gitu kan. Banyak kasus ngoten niku yang kemudian delalah diparake misionaris yang ganteng-ganteng kayak gitu. Bule-bule biasanya 3 orang, yang 1 Indonesia, yang 2 bule. Nah, hal-hal seperti ini kita harus hati-hati ya, artinya di akhir-akhir hayat kita panjenengan yang sudah purna tugas berarti kan udah 60 ke atas gitu kan, itu harus benar-benar banyak-banyak minta kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya Allah mangteguhkan hati saya dan agama niki, ihdinas siratal mustaqim. Kita berharap agar dijauhkan dari wong ngoten niku. Nah, mungkin kita iso bakoh nek ditawari beras endok segala macam, tapi nek tawari wong ganteng tekan wong ganteng lah rong karuan gitu kan. Maka segala macam fitnah itu macam-macam datangnya, maka orang yang cerdas itu tidak berani atau menantang fitnah tapi justru lari atau menghindar dari fitnah. Sama kayak niku lho kaubongan niku lho. Wong pinter niku mboten sing nyedak enten geni, tapi sing ngadoh sanga geni. Nah, tapi akan aku madang kebakaran. Nah, monggo nek punya ilmu nih gitu. Makanya enggak semua orang yang punya ilmu itu juga bisa mendekat pada fitnah. Fitnahnya nopo sik gitu loh. Nek fitnahnya urusan-urusan yang memang dia bisa menguasainya silakan. Tapi kalau enggak ya minggir gitu. Makanya dalam bab Dajjal gitu kan, sampai Nabi mengatakan nanti kalau sampai dia turun keluar, ya, bisa jadi imanmu itu juga nggak akan terlalu banyak berguna, keislamanmu itu, karena nek berhadapan dengan dia kemudian menunjukkan kehebatannya yang di luar nalar gitu. Akhirnya orang terus, oh iya berarti Jojo memang Tuhan gitu, nah, ngoten. Karena emang apa yang dilakukan itu nggak cuma omong tok, bener-bener dilakoni gitu. Apa yang disambati menungso dia bisa membantu. Wah aku sedih, bojoku lagi mati, digugah kuburane, tangi meneh gitu kan. Atau mungkin aku lagi randedet gitu kan, lemah yang garing yang mboten enten napa diangkat nanti-nanti enten mas-masane medal gitu kan. Atau mungkin ini kampung ini wis 3 tahun ra udan, celuke awane udane teko gitu kan. Nah, maka hal seperti ini akan membuat orang-orang yang imannya itu enggak stabil, enggak kuat, itu bisa kemudian luput, bisa kemudian ngikuti. Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terakhir ketika kita itu sampai naudzubillah ya pindah agama, maka murtad itulah statusnya. Ketika murtad maka yang terjadi adalah dia berarti sudah dihukumi kafir, sehingga tidak bisa menikahkan putrinya, tidak bisa mendapatkan warisan, kemudian tidak bisa menjadi wali dari anaknya. Kemudian kalau di negara Islam ya tentu bisa mendapatkan hukuman mati. Jadi hukuman dari orang yang murtad itu adalah dihukum mati. Kata Nabi SAW, man badala dinahu faqtuluh. Siapa yang pindah agama, mengganti agamanya, maka bunuhlah gitu. Tapi ini di negara atau hukum negara ya, jadi tidak bisa kemudian pakai hukum manusia ya. Dan orang-orang yang murtad itu disebut sebagai orang-orang yang sesat. Innalladzina kafaru ba'da imanihim, orang yang kembali kafir setelah beriman, sumazdadu kufra, kemudian bertambah lagi kekafirannya, lantuk bala taubatuhum, taubatnya enggak akan pernah diterima, wa ulaika humudolun, dan itu adalah orang-orang yang sesat. Dan kesesatan itu kemudian akan mewajibkan dia masuk neraka. Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang murtad dari agamanya dan kemudian mati di atas kekafiran, mereka itu akan dihapus amal ibadahnya dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku beberapa pertanyaan yang masuk. Tinggal pun rampung. Ini kita sayanten sisan ben boten dadi PR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu arisan keluarga kemarin jatuh di rumah Pak D.
Kemudian baru buka pintu pagar dengan sangat jelas di pohon mangga ada tulisan jangan metik mangga ini. Padahal saya sengaja datang lebih awal karena ingin minta panen Pak D. Dan dari dalam Pak D nyapa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saudara-saudara semua. Lalu saya jawab Waalaikumsalam Pak D. Lalu Pak D pegang tangan saya dan diajak ke dapur. Mengko balike keri wae. Iki bungkusan digawa mulih. Dibuka ning omah aja ning kene. Sampai di rumah saya buka ternyata berisi mangga dan amplop berisi uang 1,8 juta dengan tulisan ini ada rezeki titipan Allah. Gunakan buat kesehatanmu, beli obat dan vitamin. Ojo nggo jajan aneh-aneh. Pertanyaan, apa hukumnya apa iki? Menebas pohon berbuah khususnya mangga di saat buahnya masih kecil. Bu Egi ya pertanyaan kadang lucu. Kadang pertanyaan ini nggak usah dikasih cerita aja nih, bisa ditanyakan langsung. Tapi nggak apa-apa, biar kayak drama gitu. Apa hukumnya nebas pohon berbuah di saat buahnya masih kecil? Nek kecil nggak boleh nih. Tapi kalau kemudian sudah gampangannya sesok atau sesoknya bisa dipanen boleh. Jadi sudah tua itu boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nek masih kecil pentil nih kok. Itu ada kemungkinan buatan gede atau ada kemungkinan kunyit, ada kemungkinan mungkin rontok gitu, sehingga taksirannya kemungkinan besar bisa jadi meleset. Nah kalau meleset maka itu masuk dalam dua bab, bisa masuk dalam bab judi atau bisa masuk dalam bab horor gitu kan. Horor niku tipu-tipu, ketipu gitu. Maka kalau jenengan punya wit pelem ajeng ditebaske niku dinteni rada gede-gede aja. Jadi benar-benar gede yang kira-kira nggak nyampe seminggu sudah bisa dipanen. Jadi bagulnya sih songe delok nonton lah kira-kira oh iki semene gitu. Jadi itu nanti bisa cara meleset itu nggak banyak. Gitu. Padi juga sama. Kalau jenengan punya tanaman padi, niku nek nembe jebul nih kok, parine niku jebul ajeng apa meteng pecah nih kok. Niku nek ditebasnya boten angsal. Tapi nek sudah keluar padine dan sudah nunduk, ujung-ujungnya setengah ujungnya itu udah kuning gitu kan, maka itu monggo kalau mau ditebas nggak apa-apa. Karena kadang niku jebul niku meteng sampai jebul niku itu waktu paling kritis dari padi iso berisi apa enggak. Ketika Pak Tani ini niku ngelepi sawai, niku nek misal pas posisi meteng ngoten niku terus ditebas. Wis patok piro Pak? 20 juta dibayar itu. Pertanyaan kula, iku kira-kira tani ini gelem ngelepi banyu napa mboten? Hah? Wis dibayar lho, Bu. Hah? Enggak mau, mergone kok kelangan solar, kelangan tenaga, wis dibayar gitu. Padahal niku nek mboten dilepi ya, mungkin pas nunduk niku bisane kopong gitu. Nah, makanya nek pun nunduk ini kan bagulnya bisa megang, oh iki enak isine atau mungkin dipedil sithik gitu kan, terisi gitu. Nah, dari situ itu namanya sampling, maka itu boleh. Ya, jadi nek terlalu kecil enggak boleh ya. Kemudian yang kedua saya ambil 200.000 saya berikan mantu, sebab dia selama ini antar saya ke rumah sakit, namun dia nolak, dia malah bilang niki pun kewajiban kula antar jenengan ke rumah sakit. Niki yotrone amanah padi, ini mantune jos ini. Buat ibu mawon kan. Mungkin nek mantu ngeten iki, mungkin nek jenengan dicuri hati putrane, bojoku ngene-ngene, rame-rame. Meneng wae gitu. Lalu tanpa sepengetahuan mantu saya, uang 200 saya berikan cucu saya buat beli Al-Quran dan ditabung. Apakah saya ambil 200 tersebut saya tidak pegang amanah padi? Ya sebenarnya kalau dari yang dimau beliau ya untuk kesehatanmu obat dan vitamin ya. Harusnya nggih niku jenengan gunakan. Tapi nggih karena mungkin jenengan merasa niku kokean, ya, terus jenengan sedekahkan nggih mboten napa. Artinya sedekah itu juga bagian dari menjaga kesehatan. Karena Nabi mengatakan apa? As-shadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah niku menolak bala. Makanya kula niku pas anak nomor 7 kula niku lahir, niku prematur, terus bar niku anak kula nek lahir danten sedoso Bu itu. Keguguran ping 3 meninggal 1. Jadi tesih disisani 6 gitu kan. Niku nembe bojo siji lho. Siji. Non? Wotan nembe siji. Nah, niku sing anak nomor 7 niku begitu lahir niku wis Covid, terus komplikasi, terus macam-macam
termasuk ngapunten sindrom Down. Nah, terus jantung bocor, liver segala macam. Nah, dadi warnane kuning terus sok-sok ganti biru napa-napa ngoten niku. Nah, niku dari lahir sampai umur 24 hari niku ten rumah sakit. Nah, begitu lahir kondisinya ngoten niku kula ya mikir, wah iki nek ragat lak akeh banget. Terus urung meneh kula tesih ngopeni anak-anak wong nika sing kula sekolahin niku. Di akhir cerita gitu. Ya kula ngendikan kali Gusti Allah ini. Ya Allah, niki ketinggalan amanah niki abot niki. Artinya kula nek kira-kira nggih, nek kinten-kinten kula memang jenengan paringi amanah niki gitu. Ketinggalan kajeng kula fokus ten lare niki, kula mundur saking urusan anak-anak wong nika. Jeng kula ulih kabeh gitu. Niki kula sempet mundur mono ngoten niku. Nah, akhirnya yang terjadi 24 hari, Bu. Nanti meh bendina kula mriko nilii ngeterke macam-macam. 24 hari kula anak kula niku akhirnya meninggal. Jadi masih di ruang nicu apa namanya ICU-nya bayi niku to. Nah, di situ terus kula ngomong kali bojo kula. Oh iya, iki ketoke muga-muga ra salah ling bedhek itu kan. As-shadaqatu tudfiul bala. Karena kita ngurusi anak wong, nah kemudian cobane anak kita ini Allah cuma cukupkan 24 hari. Nah sehingga urusannya anak wong iki ya kudu diurus sing tenanan. Di rumah sing tenanan, diopeni sing tenanan. Aja nganti mereka kaliren, aja nganti mereka lara, aja nganti mereka kekurangan. Makanya target kula niku simpel. Begitu teko kula gatekke kuru, harapane mungkin petang tahun mulih niku sarjana terus tambah lemu. Nek ya ora kudu lemu kados kula, mungkin ndak dikira kembar gitu. Pokoke luwih daging ngoten lho, luwih cemekel ngoten. Nah, maka itu yang saya sampaikan ke istri saya. Jadi nek panjenengan tadi misal dalam 200.000 ini nawaitu ngoten niku, insyaallah bisa jadi menjadi sebab kesembuhan. Kemudian yang kedua, umat Islam khususnya di Solo kebanyakan yang pakai cadar maupun gamis seperti yang pakai ustadz saat ini. Ini gamis lanang lho Bu niki, boten gamis bojo kula niki. Soalnya ngomong cadar gamis seperti ustadz lho, kirane gamis bojoku iku lan. Satu, warga wanita dan laki-laki LDI disebut ya. LDI mosok nganggo gamis Bu, ketoke ora tau deh. Kemudian yang kedua, warga wanita dan laki-laki Salafi. Yang ketiga, warga wanita laki-laki dan perempuan keturunan Arab. Kemudian Pak D di atas itu yang Salafi. Saya pernah bilang, Pak D, gamise sing bekas dan masih baik dipakai mantu saya. Lalu Pak D bilang pada saya, siap belum nganggo gamis maksudnya. Saya diam. Apa yang dimaksud tersebut dari beliau? Pertanyaan, apa pemakaian cadar atau gamis dikhususkan bagi yang sudah tinggi ilmunya agama atau hafal Quran? Apakah pemakaian cadar ada di dalam Quran? Nah, ini kalau bab pakaian dalam Islam itu bebas selama memenuhi syarat dan ketentuannya. Syarat ketentuannya apa? Satu, nutup aurat. Kemudian yang kedua, tidak transparan. Kemudian yang ketiga, tidak bekas badan itu loh, tidak ketat gitu. Jadi mboten cupet, mepet gitu kan. Melenet, nah, mboten kelambine anake dinggo gitu kan. Karena Nabi SAW mengatakan sinfani min ahlin nari lam arahuma ba'du. Ada dua model orang yang nanti akan menjadi penghuni neraka tapi kamu saiki belum lihat wahai para sahabat. Yang pertama yaitu nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun. Perempuan yang pakai baju tapi hakikatnya dia nggak pakai baju. Kan enten tau perempuan niku klambine wis ketat terus warnane kaya warna kulit gitu. Jadi nek kok adoh didelok dari 50 meter ke sana itu kaya wong ra klamben gitu kan. Tapi nek dicedhaki bareng cedhak lho ngklambi, tapi ketat banget itu. Ketat banget sampai alah, Bu. Nah, ngoten niku mboten angsal nggih. Artinya jenengan mau pakai baju, iki kados jenengan pakai warna-warni segala macam itu enggak ada larangannya. Cuman nek jenengan di antara sekian wanita jenengan kok beda dhewe, itu juga kurang baik gitu kan. Sehingga menjadi pusat perhatian apa mulih niku dalam satu acara tertentu yang banyak laki-laki juga itu juga kurang baik gitu kan. Jadi nek misal wong liya nganggo klambi coklat kok jenengan terus napa kuning Golkar dhewe gitu kan. Wah, sapa kae Silomen ya, wonten niku kurang tepat.
Kemudian pertanyaannya apakah itu tanda ilmu tinggi ilmu agamanya tinggi? Boten nggih. Boten. Tidak ada tanda ngoten niku. Bahkan negara-negara Arab itu supir-supir yang nganggo gamis gitu kan. Sok-sok sing maling-maling barang nyopet-nyopet yo nganggo gamis barang. Nggih, boten nggih. Itu enggak tanda seperti itu gitu. Bahwasanya ketika dikatakan walibasut taqwa khair itu adalah menghiasi dengan ketakwaan, bukan pakaian yang kemudian dinamakan pakaian takwa, boten. Tapi kalau memang itu adalah ciri pakaian keislaman, artinya itu ciri ini wong Islam, maka itu kalau jenengan mau pakai pakaian seperti itu baik-baik aja, lebih baik gitu. Jadi saya itu kadang itu nek misal kumpul kali piye-piye jaler gitu kan. Niku ketika jaler-jaler niku mboten ngangge jenggot gitu kan. Terus bajunya sama semua gitu. Kalau kadang bingung gitu. Sing Islam sing ndi, sing Kristen sing ndi, kecuali nek pun kenal nggih. Nek jarang kenal kan bingung gitu. Sampai akhirnya kenal dan kemudian tahu sing iki sing Kristen, iki sing Islam. Nah, tapi nek misal ada yang jenggoten gitu kan. Kemudian ngangge baju koko, napa mulai gamis, buki genah Islam kan ngoten lho gitu. Maka baju yang jenengan pakai itu sebenarnya termasuk ciri dari keimanan jenengan. Dan orang yang beriman ya harus bangga dengan apa yang dipakai. Jangan kemudian napa istilahnya kita malah minder pakai pakaian kayak gini. Makanya Allah mengingatkan wala tahinu wala tahzanu wa antum la'alauna in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa rendah. Kamu itu mulia, lebih tinggi daripada mereka kalau kamu memang benar-benar beriman. Artinya apa yang melekat pada diri kita selain keimanan maka juga harus dicitrakan dengan busana, dan busana juga harus diaplikasikan dalam bentuk akhlak. Jadi jangan kemudian ngapunten yang sok-sok tak sampaikan itu jilbabe gede nih tinggo ning mlebu Indomaret tinggo ngutil niku nggih klentu. Nggih, sampai enten sing ten Tanah Abang niku nek kutil niku kan sok-sok cilik-cilik niku baju terus mboten siji telung tumpuk ngoten terus dikempit ngoten malah wis. Nggih, ampun ngoten niku. Apakah cadar ada di dalam Quran? Cadar ini yang saya tahu alam itu banyaknya di dalam hadis. Dan terkait ini memang para ulama khilaf tentang hukumnya. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat tidak, tapi sunnah muakkadah. Maka dikembalikan kepada masing-masing siapa yang mau memakainya, silakan. Kalau seseorang itu berpendapat mengacu pada madhab tertentu wajib dan mau mengikuti itu, monggo. Dan yang harus kita pahami, kita harus menghargai yang seperti itu, karena memang itu adalah khilafiyah di dalam agama. Nah, justru yang harus kita kritisi anak-anak perempuan yang saat ini do nganggo hot pants niku lho. Katok cendek ning cendek bianget gitu kan. Kadang ngoten niku ya digoncengke mboke sing kudungan. Nah. Mboke dilekke terus sesuk mboke nganggo katoke anake gitu kan. Enten ngoten niku. Ya, maka itu yang harus kita kritisi, jangan sampai putri-putri panjenengan naudzubillah pakai pakaian-pakaian seperti itu, lalu panjenengan-panjenengan yang hari ini nganggo busana muslim tapi ketat-ketat ya sesuk mulai dilonggarke gitu kan. Sing ketat niku dilawariske ten anake atau putune gitu kan, sok-sok klambine putune barang gitu kan. Nah jenengan mundut melih sing rati wiyar, rati ombo gitu kan. Karena nggih kula kadang ya kula dhewe nek misal ngrasake kathok kecilik ngoten niku kuwatir nek misal pas jengking kok suwek ngoten. Nah niki jenengan bayangke nek jenengan nganggo legging terus suwek terus pripun jenengan ajeng goceki bolongane niku tekan ngomah. Lah nek mlakune cedhak, nek mlakune adoh pripun gitu kan. Ya, makanya hal-hal kayak gitu tuh nek saya jujur nyaman ngangge baju-baju ngeten iki nyaman. Ning nek ngantor nggih mboten ngangge ngeten iki kula gitu ya, ngangge seragam kantor gitu. Makanya sosok nek layat delalah pas jam kantor nggih, ya apa enenge kula mangkat ngoten mawon gitu ya. Ngoten niku nggih gitu. Jadi enggak selalu saya ngeten iki mboten. Ngoten ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pun enten PR kula. Demikian yang bisa kita bahas pada sore hari ini karena udah jam 5, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alaikum minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Gulam yang telah